Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tommy Stata, BP 1910623014. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pembibitan. Dalam video ini saya akan menampilkan PPT tentang pembibitan ternak dinamika populasi sapi. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Adisti Retnosawi, SPT, MAC, Fakultas Peternakan Payakumbuh, Universitas Andalas 2022. Jurnal yang saya pakai yaitu Technology Mobius 2011 yang dinamika populasi sapi per tahun di Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Yang kedua yaitu Putra Yogi SK 2017, Doktor dan Dinamika Populasi Ternak Sapi per tahun di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Skripsi Universitas Andalas. Yang ketiga, Wido Ahmad 2020, Dinamika Populasi Ternak Sapi Bali di Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar. Skripsi Universitas Islam Negeri Sarif Kasim Riau. Tujuan penelitian 1. Pada jurnal 1, penelitian bertujuan untuk mengetahui dinamika populasi sapi per tahun di Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso selama 2 bulan dimulai bulan Agustus sampai dengan September 2010. Yang kedua, pada jurnal 2, penelitian bertujuan untuk memperoleh data mengenai struktur dinamika populasi ternak sapi per tahun di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Yang ketiga, pada jurnal 3, penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran dinamika populasi ternak sapi per tahun di Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar. Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi sapi per tahun di Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar. Metode penelitian jurnal 1, penelitian bersifat deskripsis analitik dengan penentuan responden berdasarkan purposive sampling variabel amatan, dan penelitian meliputi umur pertama dikawinkan, cara perkawinan, umur beranak pertama, presentasi kelahiran, presentasi kematian pedet, dan nilai natural inquase. Jurnal 2, data penelitian diperoleh dari 119 responden yang memelihara sapi per tahun pada 3 kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Metode penelitian ini digunakan adalah metode survei dengan pengambilan data secara stratified sampling dan populative sampling. Variabel yang dihitung dalam penelitian ini adalah jumlah jantan dewasa, betina dewasa, jantan muda, betina muda, anak jantan, dan anak betina. Angka kelahiran, angka kematian, natural inquase atau NI, angka pengeluaran, dan angka pemasukan. Analisa data digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan penghitungan jumlah. Jurnal 3, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei atau pengamatan langsung yang dilakukan penelitian kepada peternak. Teknik pengumpulan data yang digunakan purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian dengan menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data statistik deskriptif kuantitatif dalam bentuk persentase. Hasil jurnal 1 hasil analisis menunjukkan komposisi sapi potong 533 ekor jantan 34,8% dan 995 ekor betina 65,12%. Jumlah pedet jantan muda dan jantan dewasa masing-masing 93,100 dan 340 ekor, sedangkan pedet betina muda dan betina dewasa masing-masing 135,130 dan 738 ekor.
Nilai natural inskuansinya diperoleh sebesar 12,13% yang diperoleh dari tingkat kelahiran 14,83% terhadap populasi dikurangi dengan tingkat kematian 2,7% dan crop sebesar 28%. Di 02 hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ternak sapi per tahun di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh adalah 319 ekor. Struktur populasi yang terdiri dari sapi jantan dewasa 65 ekor, 20,35%, betina dewasa 141 ekor, 44,19%, jantan muda 20 ekor, 6,26%, betina muda 39,39%, anak jantan 24 ekor, 7,51%, dan anak betina 39 ekor, 12,21%. Dinamika populasi terdiri dari presentasi kelahiran 10,3, pembelian 5,64%, dan imigrasi 3,4%, kematian 4,70%, angka penjualan 10,98%, angka imigrasi 0,62%, dan natural inskuasinya adalah 5,33%. Jurnal penelitian menunjukkan bahwa dinamika populasi ternak sapi Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar dengan presentasi kelahiran 15,47%, pembelian 13,7%, hibah 5,23%, kematian 4,36%, penjualan tidak disignifikasikan. Faktor yang dipengaruhi dinamika populasi ternak sapi per tahun di Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, yaitu faktor input sebesar 33,377%, sedangkan faktor output sebesar 18,72%. Kesimpulan, dinamika populasi ternak sapi Bali di Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten mengalami kenaikan dan penurunan tidak teratur dan tidak signifikasikan, dipengaruhi oleh faktor input sebesar 33,7%, faktor output sebesar 18,72%, dan total inskuasinya 11,11%. Resume pembahasan dinamika populasi DP pada suatu ternak adalah naik turunnya jumlah ternak dalam suatu populasi ternak itu sendiri. Penyebab naik turunnya jumlah populasi dipengaruhi oleh natalitas, kelahiran, mortalitas, kematian, dan imigrasi atau pemindahan. Dinamika populasi dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, pemotongan, ekspor, impor. Pertumbuhan populasi sangat tergantung dari pertambahan populasi dan pengeluaran ternak, baik di antara pulaukan atau di pertahun. Peningkatan populasi ternak dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas per unit ternak atau pengeluaran atau pemotongan sesuatu dengan ditumbuhnya populasi ternak tersebut. Dinamika populasi pada suatu ternak sangat ditentukan oleh kenaikan dan penurunan populasi akibat dari adanya kelahiran, kematian, serta proses jual beli ternak. Kelahiran yang tinggi sangat mempengaruhi posisi anak dan ternak yang muda yang menentukan proporsi calon pengganti, sehingga komposisi ternak dewasa meningkat. Pertambahan populasi tiap tahun merupakan penjabaran dari kelahiran dan kematian yang terjadi setiap tahunnya. Berbagai masalah yang menghambat perkembangan populasi ternak sapi per tahun. Produktivitas ternak sapi, yaitu rendahnya efisiensi usaha peternakan rakyat, panjangnya jarak beranak, dan rendahnya tingkat kebunting maupun kelahiran, serta tingginya tingkat pemotongan betina produktif atau bunting telah menghambat perkembangan populasi ternak. Selain itu, berbagai penyakit masih terjadi kendala dalam upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak bagus. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.